Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Raja Wirakusuma dengan NIM R1C1230171. Ingin mempresentasikan tugas UAS mata kuliah paleontologi dengan topik yang akan dibahas yaitu mengenai fosil. Baik, fosil. Fosil itu apa sih? Kata fosil berasal dari kata Latin, yaitu fodor, yang berarti menggali. Oleh karena itu, fosil sangat berkaitan dengan sesuatu yang berada di dalam tanah. Dan untuk mendapatkannya harus dengan menggali. Hal ini berarti bahwa fosil sangat erat kaitannya dengan sesuatu yang telah terkubur beberapa lama, antara tahun 1550 sampai dengan 1800. Sangat lazim dikenal bahwa semua benda-benda yang ada diperoleh harus melalui hasil penggalian, disebut fosil, baik yang asalnya berupa mineral ataupun sisa-sisa binatang, menurut Casavano 1960. Dalam batasannya, fosil diartikan sebagai semua sisa-sisa, jejak, ataupun cetakan dari manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan yang telah terawatkan dalam suatu lingkungan endapan batuan dari masa geologis atau prasejarah yang telah berlalu, menurut Bates and Jackson 1984. Baik, untuk jenis-jenis fosil, secara garis besar, fosil dapat dikelompokkan menjadi dua tipe, yaitu tipe fosil yang berasal dari organisme itu sendiri. Tipe pertama ini adalah binatang itu sendiri yang terawatkan atau tersimpan, dapat berupa tulang, daun, cangkang, dan hampir semua yang tersimpannya adalah bagian dari tubuhnya yang keras, sering disebut body fosil atau fosil tubuh. Sangat sulit menemui fosil tubuh lunak organisme karena tubuh lunak organisme banyak mengandung air sehingga sangat rentan mengalami pembusukan yang cepat sebelum mengalami pengedapan. Bodi fosil dapat dilihat pada gambar berikut, yaitu hanya menyisakan cangkang dari organisme tersebut atau bagian keras dari organisme tersebut. Kemudian ada tipe fosil yang merupakan sisa-sisa aktivitasnya. Fosil jenis ini sering juga disebut sebagai trace fosil atau fosil jejak, karena yang terlihat hanyalah sisa-sisa aktivitasnya. Jadi ada kemungkinan fosil itu bukan bagian dari tubuh binatang atau tumbuhan itu sendiri. Penyimpanan atau pengawetan fosil cangkang dapat berupa cetakan bagian dalam atau internal mold, dan dicetakkan dengan bentuk permukaan yang halus atau external mold dengan ciri permukaan yang kasar. Kita lanjut di proses pemfosilan atau fosilisasi. Dapat dilihat pada gambar berikut ini proses pemfosilan atau fosilisasi yang terjadi di lingkungan marine atau lingkungan laut. Mengenai proses pemfosilan atau fosilisasi dapat terjadi di berbagai macam lingkungan, baik itu darat ataupun laut atau marine. Pada gambar ini dia terjadi di lingkungan marine atau laut. Pada gambar pertama dia itu menunjukkan organisme atau kerang mati yang tersimpan di dasar air, kemudian mengalami pembusukan, sehingga atau sebelum mengalami pembusukan, sedimen akan mulai menimbunnya untuk mencegah pembusukan atau pengerusakan pada organisme tersebut. Dari waktu ke waktu sedimen akan mengisi pori sehingga mengeraskan cangkangnya. Jadi dalam cangkang tersebut akan ada kandungan dari material sedimen yang menimbunnya. Setelah berjuta-juta tahun, peristiwa geologi atau aktivitas geologi, yaitu pengangkatan, dapat membuat fosil naik ke permukaan. Di kegunaan fosil. Untuk kegunaan fosil sendiri, bagi seorang geologis yang pertama itu dapat menentukan umur relatif batuan yang mengandungnya. Jadi kita dapat mengetahui umur batuan tersebut dengan melihat atau mengidentifikasi fosil tersebut. Misalnya fosil moluska yang hidup di zaman sekian, jadi kita dapat mengetahui bahwa batuan ini dia itu umurnya di zaman sekian juga, sama dengan fosil yang terendapkan di batuan tersebut. Kemudian mengetahui lingkungan pengendapan batuan yang mengandungnya. Setelahnya kita dapat mengetahui kedalaman atau batimetri lingkungan pengendapannya. Kita
Kita juga dapat mengetahui paleoklimatologi atau iklim di masa lampau, mengetahui ekologi di masa lampau, dan melakukan korelasi umur antara batuan yang satu dengan batuan yang lainnya. Lanjut. Oke, untuk contoh fosil atau untuk jelasnya yaitu pembagian atau pengidentifikasian fosil berdasarkan film-film. Untuk di PPT saya ini hanya menampilkan dua jenis film, yaitu film Arthropoda dan film Echinodermata. Untuk film pertama itu film Arthropoda dapat dilihat pada gambar berikut, yaitu Trilobita yang merupakan anggota dari film Arthropoda yang hidup di dunia selama lebih dari 200 juta tahun. Trilobita telah punah sekitar 250 juta tahun yang lalu, yakni pada akhir zaman Permian, bahkan jauh sebelum dinosaurus berjaya di bumi. Fosil ini dicirikan dengan tubuhnya yang berruas-ruas. Kemudian ada fosil kedua yaitu fosil bintang laut atau Petrik. Fosil jenis ini dicirikan dengan tubuhnya atau bagian daripada anggota tubuhnya seperti kulitnya yang berduri atau memiliki tonjolan-tonjolan di kulitnya. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya mengenai fosil. Jadi sangat penting mempelajari fosil karena kita dapat mengetahui rahasia dari masa lampau. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.